Pasuruan adalah sebuah kota pelabuhan kuno. Pada zaman Kerajaan Airlangga, Pasuruan sudah dikenal dengan sebutan Paravan. Pada masa lalu, daerah ini merupakan pelabuhan yang sangat ramai, yang dulu dikenal sebagai Tanjung Tembikar. Letak geografisnya yang strategis menjadikan Pasuruan sebagai pelabuhan transit dan pasar perdagangan antar pulau serta antar negara. Banyak bangsawan dan saudagar kaya yang menetap di Pasuruan untuk melakukan perdagangan. Hal ini membuat kemajemukan bangsa dan suku bangsa di Pasuruan terjalin dengan baik dan damai. Pasuruan yang dahulu disebut Gembong merupakan daerah yang cukup lama dikuasai oleh raja-raja Jawa Timur yang beragama Hindu. Pada dasawarsa pertama abad 16 yang menjadi raja di Gamda atau nama lainnya sekarang Pasuruan adalah Pate Supetak, yang dalam babat Pasuruan disebutkan sebagai pendiri ibu kota Pasuruan. Menurut kronik Jawa tentang penaklukan oleh Sultan Tronggono dari Demak, Pasuruan berhasil ditaklukkan pada tahun 1545. Sejak saat itu, Pasuruan menjadi kekuatan Islam yang penting di ujung timur Jawa. Pada tahun-tahun berikutnya, terjadi perang dengan kerajaan Blambangan yang masih beragama Hindu-Buddha. Pada tahun 1601, ibu kota Blambangan dapat direbut oleh Pasuruan. Pada tahun 1617 sampai dengan 1645, yang berkuasa di Pasuruan adalah seorang tumenggung dari Kapulungan, yakni Kiai Gede Kapulungan yang bergelar Kiai Gede Dermoyudo ke-1. Berikutnya Pasuruan mendapat serangan dari Kertosuro sehingga Pasuruan jatuh dan Kiai Gede Kapulungan melarikan diri ke Surabaya hingga meninggal dunia dan dimakamkan di pemakaman Bibis kota Surabaya. Selanjutnya yang menjadi raja adalah putra Kiai Gede Dermoyudo ke-1 yang bergelar Kiai Gede Dermoyudo ke-2 pada tahun 1645 sampai dengan tahun 1657. Pada tahun 1657, Kiai Gede Dermoyudo ke-2 mendapat serangan dari Mas Pekik dari Surabaya, sehingga Kiai Gede Dermoyudo ke-2 meninggal dan dimakamkan di Kampung Dermoyudo, Kelurahan Purworejo, Kota Pasuruan. Mas Pekik memerintah dengan gelar Kiai Dermoyudo ke-3 hingga meninggal dunia pada tahun 1671 dan diganti oleh putranya Kiai Onggojoyo dari Surabaya pada tahun 1671 sampai dengan 1686. Kiai Onggojoyo kemudian harus menyerahkan kekuasaannya kepada Untung Suropati. Untung Suropati adalah seorang budak belian yang berjuang menentang Belanda. Pada saat itu Untung Suropati sedang berada di Mataram setelah berhasil membunuh Kapten Tek. Untuk menghindari kecurigaan Belanda, pada tanggal 8 Februari 1686, Pangeran Nerangkusuma yang telah mendapat restu dari Amangkurat pertama dari Kerajaan Mataram memerintahkan Untung Suropati berangkat ke Pasuruan untuk menjadi adipati atau raja dengan menguasai daerah Pasuruan dan sekitarnya. Untung Suropati menjadi raja di Pasuruan dengan gelar Raden Adipati Wironegoro. Selama 20 tahun pemerintahan Suropati pada tahun 1686 sampai dengan tahun 1706 dipenuhi dengan pertempuran melawan tentara kompeni Belanda. Namun demikian dia masih sempat menjalankan pemerintahan dengan baik serta senantiasa membangkitkan semangat juang pada rakyatnya. Pemerintah Belanda terus berusaha menumpas perjuangan Untung Suropati. Setelah beberapa kali mengalami kegagalan, Belanda kemudian bekerja sama dengan putra Kiai Onggojoyo yang juga bernama Onggojoyo untuk menyerang Untung Suropati. Mendapat serangan dari Onggojoyo yang dibantu oleh tentara Belanda, Untung Suropati terdesak dan mengalami luka berat hingga meninggal dunia pada tahun 1706. Belum diketahui secara pasti di mana letak makam Untung Suropati, namun dapat ditemui sebuah petilasan berupa gua tempat persembunyiannya pada saat dikejar oleh tentara Belanda
di Pedukuhan Mancilan, Kota Pasuruan. Sepeninggal Untung Suropati, kendali kerajaan dilanjutkan